Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Mau Terus Dikejar Rasa Bersalah. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Imamat pasal 5 sampai dengan pasalnya yang ke-7. Saudara, kita semua adalah para pendosa dan kita berdiri salah di hadapan Tuhan. Kita semua menghadapi rasa bersalah dan menghadapinya dengan cara-cara tertentu. Ada yang hidup dengan cara penyangkalan, terus-menerus meyakinkan diri sendiri bahwa dia adalah orang yang benar. Ada juga yang membandingkan diri dengan orang lain, menyimpulkan bahwa dirinya tidak seburuk itu. Ada juga yang pandai menyamarkan dosa, seolah membuat apa yang dilakukannya menjadi tampak kurang berdosa. Ada juga yang terampil menunjuk jari dan menyalahkan orang lain. Ada juga yang terbenam dalam rasa bersalah dengan menghina diri sendiri, membiarkan rasa malu menekan dan mengisolasi. Bukan hanya itu, ada juga yang mencoba mengatasi rasa bersalah dengan berkomitmen pada sebuah program pembaharuan, menetapkan akan standar yang tinggi dan sempurna untuk dirinya sendiri. Dengarkan, semuanya itu hanyalah upaya untuk menebus diri sendiri yang sangat disfungsi dan berakhir dengan kekecewaan. Semuanya itu tidak akan pernah berhasil. Semuanya itu hanya akan mengubah kita dari seorang yang legalis yang sombong, atau kita akan menjadi orang yang mengalami depresi yang akut karena kita tidak pernah menghasilkan buah yang baik di dalam diri kita atau di dalam relasi atau hubungan dengan orang lain. Karena kita semua dilahirkan dalam natur bersalah, maka rasa bersalah itu tidak dapat kita sangkal atau kita hilangkan. Rasa bersalah harus kita akui dan harus kita tanggung, sehingga kita dalam hidup akan tenang tanpa rasa malu. Itulah mengapa institusi akan korban penebus salah adalah salah satu anugerah esensial dan penghiburan terbesar, sebagaimana ditata di dalam pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Allah menyatakan Dia telah menyediakan jalan bagi rasa bersalah kita untuk dapat ditangani, sehingga kita tidak lagi memikul rangsel besar dan rasa bersalah itu di pundak kita. Korban penebus salah memberitahu kita kemana kisah penebusan ini akan menuju. Terkandung makna dalam setiap persembahan hewan bahwa ada janji bahwa kelak akan ada anak domba yang terakhir. 1 Korintus 5 ayat 7. Dan Yesuslah anak domba yang terakhir yang akan menanggung seluruh dosa dan rasa malu kita. Dalam keadaannya yang sempurna dan tanpa celah dalam segala hal, Yesus justru mengambil beban dosa kita yang berat itu. Dialah yang menyucikan dosa kita sehingga kita dapat berdiri di hadapan Allah dengan benar dan tanpa rasa takut atau rasa malu. Karena dosa tidak dapat dihindari, maka penghapusan atas dosa sangat penting. Dan Yesuslah penghapus dosa-dosa kita. Apa yang Yesus lakukan membuat kita menerima belas kasihan dan anugerah ketika kita mempercayainya. Oleh sebab itu, mari kita rayakan hari ini persembahan atas dosa yang telah Allah lakukan, di mana Dia telah rela dan penuh kasih karunia menyediakannya bagi Anda dan saya. Keluarlah dari kegelapan rasa malu dan hiduplah di dalam terang. Dosa membuat setiap kita merasa bersalah. Pertanyaannya, dengan cara apa kita mengatasi rasa bersalah kita? Dengan kekuatan sendiri atau kita memandang kepada karya Kristus bagi kita? Amin.